Anggap dapat order terus Iya, ya. dapat terus kan kalau cuman Iya, 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 jadi iya. sinetron baru saya pakai. Tapi Mas Jojon mungkin yang terakhir ya. Hmm. Mas Jojon bisa nggak menyampaikan kepada mungkin sesama teman-teman seniman gitu ya. Apakah betul dengan menjadi seniman atau terjun di dunia entertainment tuh kita bisa hidup gitu? Iya. Oke lah, kita sampaikan ya Ya. pada teman-teman saya yang sejawat, seprofesi. Buat kerja dan bikin penonton puas gitu loh dengan kerja acting kita gitu ya dengan total itu. Ya aku bilang sih masih wajar-wajar aja selama itu buat kerja dan nggak tiba-tiba botakin nggak ada apa-apa dibotakin gitu. Jadi kalau yang kayak gitu menurut Sukma sendiri nggak wajar? Artinya kalau nggak ada apa-apa terus pengen botak? Apa ya itu kali yang bikin sensasi ya yang kayak gitu-gitu nggak. Dia ragu loh. Lo kok salah ya? Jadi soalnya aku pribadi. Jadi kalau nggak ada tuntutan secara profesi atau karir, kira-kira tipikal seorang Sukma tuh mau nggak sih botak gitu? Kalau aku pribadi sih nggak pernah ya? mau, nggak pernah kepikiran. Oke. Jadi Ya. yang terakhir dengan botak itu pernah dilecehkan nggak sih sama orang atau ada pandangan orang yang melecehkan gitu nggak? Secara langsung sih nggak mungkin adalah waktu itu wartawan apa yang nulis ya itu ya ya dia bilang sih nulis berdasarkan apa opini orang gitu ya, dia bilang botak jijik apa melihat perempuan botak jijik atau apa, tapi ya cuma satu yang nulis habis itu sih nggak ada masalah. Oke. Terima kasih banyak ya sudah berbagi dengan kami di sini. Sukma sukses terus dengan kecil-kecil jadi manten ya. Dan Monik ditunggu lagi sensasi-sensasi yang lain. Oke, terima kasih banyak. Dan pemirsa seperti kata Monik tadi bahwa setiap orang memang berhak untuk punya pendapatnya masing-masing. Apakah botak ini dianggap sesuatu yang wajar atau tidak bila dilakukan oleh perempuan? Anda sepenuhnya punya hak untuk berpendapat. Tetapi setiap orang juga berhak untuk punya pilihannya masing-masing. Kalau mereka berdua pernah memilih untuk menjadi botak karena satu alasan tertentu, kita juga harus menghargai pilihan mereka itu. Jadi kalau mau botak kenapa tidak gitu kali ya. Sekarang saya akan hadirkan seorang teman saya. Untungnya dia tiap malam minggu nggak pernah botak. Kalau dia botak sambil goyang, saya nggak tahu apa yang terjadi di rumah Anda ya. Kita saksikan kehadiran Putri Malam. Kita. Kalau dia bicara, kita juga bicara, itu tidak akan tabrakan. Nggak puas lihatnya Nah gitu. itu sebab penonton itu menyaksikan dia ngomong apa sih, kelucuannya di mana. Tapi kalau sementara kita juga ngomong di situ, tabrakan susah itu disimaknya gitu. Nah Mas Jojon sekarang udah berapa puluh tahun sih berkarir totalnya? Saya dari 72 tuh ya. Oh saya belum lahir Mas. Kayaknya nggak mau lahir. Kalau lahirnya dulu udah sama Mas Jojon kali sekarang. Dari tahun 72 berarti sudah 82, 92, udah 30 tahun ya. Dalam 30 tahun perjalanan karir Mas Jojon ini, pernah nggak mengalami sesuatu yang membuat Mas Jojon merasa menyesal? Kenapa sih saya memilih profesi ini? Mungkin pernah nggak ada masa-masa itu? Sebenarnya memang sih kalau saya tuh punya punya komedi ini atau jiwa saya berkomedi ini bukan dari kecil saya sebenarnya. Oh gitu. Sebenarnya saya sudah dewasa, katakanlah sudah berkeluarga. Baru terjun ke dunia komedi. Ya, awalnya di daerah saya tuh waktu itu ada gitu seniman-seniman, terus ada satu reog. Reog Jawa Barat. Ya. Nah, kebetulan saya di situ ingin ikut latihan. Ternyata kok saya mampu. Jadi waktu ingin tuh awalnya cuma sekedar iseng mengisi waktu aja gitu. Iya, isi waktu aja sebenarnya. Lama-lama mentas kita. Ya antara RW lah gitu. Ya, Dicoba di daerah saya sendiri gitu. Nggak taunya ya aples lah gitu. Orang itu suka dengan lawakan kita ini. Nah dari situ berkembang di reog itu, main kebanyakan ya di Jawa Barat. Ya. Main. Gimana akhirnya sampai bisa menembus metropolitan ibu kota? Oh justru itu, saya kan dulu di Monas itu ada IRTI ya, ada Taman Ria Monas. Ya. Masuk di situ saya. Nah, di situ sebenarnya justru kawan saya itu Mas Cayono itu
pelawak di situ sebenarnya. Oh, ketemunya di situ. Iya, pelawak di situ. Saya waktu main itu ya dia menyaksikan, bahkan dia sebelum saya main dia dulu melawak. Dah, ceritanya gitulah. Main, muncullah saya. Dia tertarik dengan secara ini tertarik gitu ya permainan saya. Bergabunglah menjadi grup dan sukses gitu ya. Seneng banget dong kalau gitu. Iya, saya juga seneng deh, bener. Seneng. Ih. Aduh, ampun. Kok ampun, kenapa ampun? Yang namanya kita dia kalau lagi di sinetron galak sama saya. Itu TV lain ya. Oke, Mas Jojon pernah nggak setelah menjadi pelawak gitu, kemudian mengalami kesulitan bersosialisasi dengan masyarakat karena oleh masyarakat sekitar Mas Jojon dianggap memiliki status sosial yang lebih dari mereka, misalnya kayak gitu. Ada nggak? Kalau macam itu enggak. Ya maksudnya gini ya. Yang namanya kita kan orang seni dianggapnya mudah cari uang, katakan Iya, gitu ya. betul. Tapi sebenarnya dulu enggak gitu juga. Ya kita kan dulu sebelum kita jadi begini kan merintis dulu ya Dari kan. nol ya. Dari nol susah banget dulu mah. Kalau sekarang sih alhamdulillah kawan-kawan kita yang Betul. Terus di televisi banyak. iya Iya, terbuka. ada banyak production. Bagi orang yang punya prestasi semua tuh di sini enak sekali saya lihat gitu. Iya. Ya kalau zaman kita tahu sendiri, kita nyodorin potret aja nih grup saya, siapa lu lucu juga enggak gitu. Oke Mas, kenapa sih kalau dalam sehari-hari tampilnya nggak seperti di TV gitu? Tadi waktu datang ke sini nggak ada kumisnya. Terus celananya kurang naik sedikit di atas pusar. Kenapa kalau sehari-hari tampilnya nggak begitu? Kan itu lucu juga. Dia sih begitu ya. Enggak, kalau penampilan saya sehari-hari memang begini. Gimana? Sepertinya nggak pakai kumis gitu. Ah. Sebab kalau saya pakai kumis, rugi saya. Kenapa rugi? Istri saya minta duit terus. Dianggapnya main terus saya. Dianggapnya dapat order terus ya? Iya, dapat terus kan kalau cuma manggung. Iya. Jadi sinetron baru saya pakai. Tapi Mas Jojon mungkin yang terakhir ya. Mas Jojon bisa nggak menyampaikan kepada mungkin sesama teman-teman seniman gitu ya. Apakah betul dengan menjadi seniman atau terjun di dunia entertainment tuh kita bisa hidup gitu? Iya. Oke lah, kita sampaikan ya. Ya. Pada teman-teman saya yang sejawat, seprofesi. Ya. Ya entah dari komedian, entah dari seorang penyanyi. Pokoknya bersyukurlah. Kalau sudah istilahnya diterima oleh massa atau masyarakat, kita bersyukur sebab kita jadi tenar itu karena dia. Karena masyarakat. Karena masyarakat. Istilahnya kalau masyarakat mengacungkan tangan, hormatilah dia. Iya. Hormatilah dia. Sebab apa? Dia yang membawa besar kita ini. Iya. Itulah pesan saya. Dan prestasi angkat. Junjung tinggi. Sebab seni ini besar sekali. Iya. Luar biasa, saya rasa besar sekali. Kenapa? Kita ada di Surabaya, seniman juga di sana banyak. Kita ada di mana-mana, seniman pun banyak. Makanya seniman itu saudaranya banyak sekali. Begitu. Ya, terima kasih Mas Jojon. Sampai hari ini bisa hidup mapan terus berkat profesi ini ya. Betul. Itu adalah buktinya pemirsa. Dan itu juga mungkin yang ingin disampaikan kepada teman-teman sejawat ya. Ya. Sekarang Mas Jojon nyanyi sedikit. Tadi pernah bilang sama saya kalau suka lagu dari Jawa Barat. Nenggelis cenah gitu Mbak Wit. Pakai nyanyi. Nyanyi dikit dong. Oke. Diri. Duduk boleh, Duduk diri aja. boleh. Duduk aja. Nenggelis pujaan engkau. Nenggelis engkau hoyong tepat. Upami teu aya pamer. Langkung sae urang tunang. Terima kasih banyak.
Sama-sama. Sukses terus, salam untuk keluarga di rumah ya Mas ya. Oke, dan pemirsa seperti janji saya tadi, saya akan hadirkan kembali seorang teman saya, dia adalah Lucy Rahmawati. Mas silakan diminum Mas.